adik-adik semuanya, apa kabar ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sukacita dan tetap semangat. Ya kan Kak Pita, harus penuh sukacita ya? Ya dong, Oke. Kak. Walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap bersukacita mengikuti semua ibadah. Sebelum ibadah, tetap dipersiapkan Alkitabnya, persembahannya, lalu ambil posisi duduk manis. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya, kita ada satu pujian yang mengingatkan kita harus rajin cuci tangan, harus rajin pakai masker kalau keluar rumah. Lalu satu lagi yang utama, rajin berdoa. Oke? Sekarang kita bernyanyi. Lagunya rajin-rajin cuci tangan, tapi nadanya nada hati-hati gunakan tanganmu. Rajin-rajin cuci tanganmu. Rajin-rajinlah cuci tanganmu. Rajin-rajinlah cuci tanganmu. Karena Bapa di surga sayang kita semua. Rajin-rajinlah cuci tanganmu. Rajin-rajin pakai masker. Rajin-rajinlah pakai maskermu. Rajin-rajinlah pakai maskermu. Karena Bapa di surga sayang kita semua. Rajin-rajinlah pakai maskermu. Ingat berdoa. Ingat-ingat selalu berdoa. Karena Bapa di surga sayang kita semua. Ingat-ingat selalu berdoa. Adik-adik, kita mulai ibadah ya. Kita angkat satu pujian, lagunya Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang meyakinkan kita, mari kita bersukaria. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami, sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Adik-adik, walaupun kondisi seperti ini,
Papa harus sabar mengajari kita, Mama juga harus sabar mengajari kita. Dalam setiap kondisi, Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau dalam setiap hidup kita, dengan kakak, dengan adik, kita tetap setia sama Tuhan dalam kondisi apapun. Itu yang Tuhan ajarkan bagi kita. Lewat lagu ini juga kita sampaikan sama Tuhan, kita harus tetap setia. Setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu? Tuh kasih setianya, setialah, setia sampai mati. Sekali lagi kita nyanyikan setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu? Apakah jawabanmu? Tuh kasih setianya, setialah, setialah sampai mati. Adik-adik, kita berdoa di rumah untuk kemuliaan Tuhan. Kita membantu orang tua menyuci piring, nyapu rumah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita berbagi untuk sesama, untuk adik-adik dan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita angkat satu pujian ya, pujian kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik masih semua dalam keadaan sukacita ya? Kita masih semangat. Sekarang kita akan titah. Sekarang kita masuki titah kelima. Dengerin ya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu bahasa Indonesianya. Sekarang kakak bikin bahasa Simalungunnya. Titah palimahon, maningon pasangaponmu nama torasmu, ase martuaho, anjadokah ko manggolu, banitano nabinerehoni naibata hubam. Amin. Adik-adik, kita berdoa ya. Doa sepaat dibawakan oleh Kak Vita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau masih memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau buka pintu pikiran kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buat adik-adik sekolah minggu kami, Engkau berkati mereka Bapa, Engkau berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan kepintaran ya Tuhan. Tuhan, begitu juga ya Tuhan, untuk adik kami Abgar,
yang sedang sakit, Engkau berkati dia Tuhan. Engkau berikan dia kesehatan, Engkau lindungi dia Tuhan. Obat-obat yang dia minum ya Bapa, Engkau berkati itu ya Bapa, agar adik kami Afgar bisa sembuh ya Bapa. Tuhan Yesus, khususnya juga adik-adik kami yang sedang proses belajar, yang masuk SD, Bimba, TK, SMP, Engkau berkati mereka Bapa. Engkau buka pintu pikiran mereka selalu ya Bapa, agar mereka bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada mereka. Begitu juga ya Tuhan, khususnya untuk kami GSM Sekolah Minggu, Engkau berkati selalu Bapa, Engkau beri kesehatan ya Bapa. Dan khususnya buat ya Bapa COVID sekarang ini, Engkau berkati itu Bapa, Engkau lindungi yang terkena penyakit COVID Bapa, Engkau berkati selalu ya Bapa, dan Engkau pulihkan juga penyakit-penyakit yang sekarang ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami yang mempunyai dosa ya Bapa, Engkau berkati itu agar tidak menghalang bagi anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Inilah doa yang Kusampaikan melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai firman kita hari ini, kita angkat satu pujian lagi ya. Pujiannya firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi hatiku, tenanglah jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, tenang lagi jalanku. Takkan ku bimbang dengan bidang jalan-Mu, tetaplah takkan ku rapuh asal Kau dekatku, beserta-Mu selamanya. Firman-Mu cita bagi kakiku, tenang lagi jalan-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Sudah siap ya dengan Alkitab kalian? Baik, kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Kasih tanda ya kalau sudah ya. Kalau sudah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pertemuan kami pada minggu ini, terkhusus untuk kelas Abraham. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, ajari kami Bapa untuk dapat memahaminya. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Ya, jadi sudah ya. Kita baca, abang baca dari sini, kalian ikuti. Ayat yang ke-5, Kejadian 6, ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kita tahu bahwa
Cerita ini adalah tentang Nuh, Nabi Nuh yang telah diselamatkan Tuhan karena kesetiaannya, karena keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Nuh diselamatkan dari air bah. Kalau kita lihat dan kita ingat bagaimana firman Tuhan yang disampaikan pada minggu lalu dari kitab Roma 12 ayat yang pertama, bagaimana pesan Paulus kepada kita semua untuk memberikan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan, dan hidup di hadapan Tuhan. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Sekarang bagaimana kita dituntut untuk memberikan sikap kelakuan kita yang terbaik kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita kaitkan dengan firman kita pada hari ini bahwa ya, bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Cerita Adam dan Hawa. Kemudian Kain dan Habel. Pembunuhan yang pertama di dunia ini. Kalau kalian ikuti kembali kepada Kejadian 3 ayat yang ke-23, Kejadian 4 ayat 23, bagaimana Lamek yang membunuh karyawannya atau budaknya, orang lain. Itulah pembunuhan yang kedua. Itulah kehidupan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan dari perilaku sikap manusia. Dan kalau kita baca Kejadian 6 tadi, ayat yang pertama, bagaimana manusia bertambah banyak, ya kan? Bagaimana manusia melakukan perkawinan, ya, dan hubungan yang tidak patut dan tidak pantas sehingga timbul dosa akibat perzinahan mereka, ya, sudah terjadi pelanggaran etika dan tata krama di tengah-tengah kehidupan manusia. Itulah yang membuat Allah menjadi menyesal. Ada kata menyesal, Allah menyesal. Pemahaman di sini Allah menyesal adalah Allah menyesal atas sikap manusia yang tidak seturut dengan kehendaknya. Ya, bagaimana dengan kita adik-adik sekalian? Abang ingat cerita, ya, ada teman cerita bagaimana dia katanya istirahat dulu untuk dalam pelayanan. Kalau kita istirahat dalam memberikan pelayanan kepada Tuhan, bagaimana kalau Tuhan juga istirahat memberikan berkatnya kepada kita? Atau apalagi sampai Allah, ya, menyesal dan kita akan menerima dampaknya. Adik-adik sekalian, tentunya kalian juga pasti tahu, ya, dampak akibat daripada perbuatan yang tidak baik. Kehidupan manusia pasti akan mendapatkan sanksi hukum. Demikian juga manusia pada saat Nabi Nuh menerima hukuman, yaitu pemusnahan, sesuai dengan ayat yang ke-7 dengan air. Tentunya adik-adik juga tahu bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang mau kita perbuat, banyak hal yang mau kita kerjakan. Oleh karena itu, bagaimana kita dimampukan untuk bisa mengerjakan itu semua, ya kan? Tentunya dari perilaku sikap kita untuk bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana tekad kita? Tentunya kalian juga yang tadinya sudah naik pendidikannya, kelasnya, atau tamat dari SD ke SMP, SMP ke SMA,
tentu bertekad bahwa kalian akan berubah, berperilaku yang lebih baik lagi, tentunya kelakuan yang lalu kalian tinggalkan. Karena ingat ya, di dalam ayat hafalan kita daripada Roma 6 ayat yang ke-23 kita baca. Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut, ya, ini sudah diingatkan bahwa kita harus tinggalkan kehidupan lama, ya, kalian harus berbuat lebih baik lagi dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Coba kita buka dan kita periksa diri kita. Ya. Kita ingat-ingat dulu perilaku kita yang lalu. Jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ratapan 3 ayat 40 mengatakan, periksalah dirimu, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kita periksa hidup kita, ya, mana yang kurang berkenan, agar boleh di dalam kehidupan mendatang, kehidupan kita tentunya pasti diberkati Tuhan. Adik-adik sekalian, ya, mari kita bertekad untuk berubah. Dan harapan kita semua pastinya untuk kehidupan kita lebih baik lagi, karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita dimampukan untuk melakukan perbuatan yang baik. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari, dan biarlah kami dimampukan untuk berbuat kebaikan di dalam kehidupan kami, Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah turut campur tangan Tuhan menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Amin. Baik, sekarang akan kita lanjutkan untuk kakak-kakak yang akan memimpin untuk acara persembahan kegiatan selanjutnya. Silakan. Adik-adik yang manis, sekarang kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Kalau tadi sudah menaikkan pujian, sudah berdoa syafaat, bahkan sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ayo, kita angkat sama-sama persembahannya. Kita katakan sama-sama, 1, 2, ya. Apa yang kubawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Kita bernyanyi. Ku bawa persembahan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini. Marilah kita akhiri ibadah kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik. Kami boleh mengakhirinya Tuhan, dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, dan semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah Kau boleh berkati tangan-tangan yang sudah memberikan,
Demikian juga dengan kehidupan kami semua, keluarga kami, dan pekerjaan orang tua kami. Dan Tuhan boleh pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Inilah doa kami Bapa, yang kami panjatkan dan kami alaskan di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang sudah menebus segala dosa kesalahan kami dan mengajari kami berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga rela mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Salam temannya, adiknya, kakaknya, orang tuanya.